Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau buat risol rogut. Ini enak banget ya teman-teman, dijamin semua orang pasti suka. Cara buatnya juga mudah dan simple banget. Cocok sekali buat ide jualan atau isian snack box. Nah, seperti apa cara buatnya? Yuk tonton terus video aku sampai selesai. Yang pertama di sini aku siapkan bahan untuk isian risolnya terlebih dahulu. Di sini aku pakai kentang lebih banyak ya teman-teman, karena aku pengen kentangnya banyak. Nah, kalau kalian mau pakai resep ini, kalian bisa pakai kentang sebanyak 300 gram dan wortel 300 gram. Jadi totalnya 600 gram ya. Lalu potong kecil-kecil seperti ini dan rendam di air biar tidak mudah hitam. Dan di sini aku siapkan bumbunya. Aku siapkan 7 buah bawang merah dan 4 buah bawang putih, lalu tambahkan 3 butir kemiri. Nah, di sini aku pakai daun seledri dan daun bawang, lalu potong kecil-kecil. Untuk yang pertama, kita haluskan bumbunya terlebih dahulu. Setelah bumbu dihaluskan, lalu tumis sampai matang. Nah, untuk menumisnya ini pastikan benar-benar matang ya teman-teman, dan sampai berbau harum. Nah, setelah bumbunya sudah matang, lalu masukkan wortel. Nah, ini wortelnya dimasak sampai setengah matang, lalu tambahkan sedikit air. Untuk mempercepat, aku tutup sebentar ya teman-teman. Nah, setelah wortelnya setengah matang seperti ini, lalu masukkan kentangnya. Nah, kentangnya aku masukkan semuanya. Lalu tambahkan 1 gelas air. Nah, aduk sebentar sampai tercampur rata, lalu masak kembali sampai benar-benar matang. Nah, supaya lebih cepat, aku mau tutup dulu. Nah, setelah matang seperti ini, lalu aduk kembali sampai tercampur rata. Lalu tambahkan 1 saset kental manis. Dan aduk kembali sampai tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, lalu masukkan daun bawang yang tadi ya teman-teman. Aduk sebentar. Lalu masukkan setengah sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh penyedap rasa, dan setengah sendok teh garam. Lalu masukkan 1 sendok makan tepung maizena dan 1 sendok makan tepung terigu. Ini dilarutkan dengan sedikit air. Nah, masak sampai benar-benar matang ya teman-teman. Setelah matang, matikan kompor dan biarkan sampai benar-benar dingin. Nah, selanjutnya di sini aku siapkan wadah besar dan masukkan 500 gram tepung terigu. Lalu tambahkan 2 sendok makan tepung tapioka, 1 sendok makan garam, dan tambahkan 1100 ml air. Nah, airnya ini aku masukkan secara bertahap untuk mempermudah cara mengaduknya. Nah, sebelumnya ini udah aku tambahkan setengah sendok teh lada bubuk ya teman-teman. Lalu tambahkan 1 butir telur dan 3 sendok makan minyak goreng atau minyak sayur. Aduk kembali sampai benar-benar tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, supaya teksturnya benar-benar halus, aku saring terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, disaring ini untuk memastikan semua bahan sudah halus ya. Lalu akan aku diamkan selama 30 menit. Dan setelah 30 menit hasilnya seperti ini ya teman-teman. Lalu aduk sampai tercampur rata dan ini siap untuk dicetak.
Nah, lalu di sini udah aku siapkan teflon. Untuk teflon ini mau aku lap menggunakan tisu dan minyak goreng seperti ini. Lalu tuang adonan ke dalam teflon seperti ini ya teman-teman. Nah, gulingkan seperti ini. Kalau ada yang berlubang seperti ini bisa ditambah dengan sedikit adonan. Lalu masak sampai matang. Nah, kalau pinggirnya udah mengelupas seperti ini, berarti ini udah matang ya teman-teman dan siap untuk diangkat. Nah, lakukan semuanya sampai selesai. Nah, ini dia hasilnya kulit risol. Ini cantik banget ya teman-teman. Nah, ini teksturnya benar-benar lentur dan elastis banget. Meskipun teflonku udah pada lecet, tapi ini bagus banget ya teman-teman. Nah, ini nggak sobek sama sekali. Nah, lalu ini siap untuk dicetak. Ini adonannya udah benar-benar dingin ya teman-teman. Di sini udah aku larutkan 1 sendok makan tepung terigu dan diberi sedikit air. Nah, ini aku siapkan kulit risolnya. Lalu masukkan 1 sendok makan adonan. Nah, ini kalau mengisi adonan jangan terlalu penuh ya teman-teman, karena nanti dikhawatirkan pecah saat digoreng. Nah, di sini aku beri perekat atau lem yang terbuat dari tepung terigu tadi. Ini dia hasilnya, risol cantik banget ya teman-teman. Dan lakukan semuanya sampai selesai. Nah, ini dia hasilnya, cantik banget ya teman-teman. Lalu di sini aku siapkan 80 gram tepung terigu, lalu ditambahkan dengan 200 ml air. Dan ini aduk sampai tercampur rata. Nah, teksturnya seperti ini ya teman-teman, nggak terlalu kental dan nggak terlalu encer. Lalu di sini aku siapkan 1/4 tepung panir yang udah aku blender. Nah, lalu masukkan risolnya ke dalam bahan basah terlebih dahulu. Lalu gulingkan ke dalam tepung panir ya. Nah, ini dia hasilnya, cantik banget ya teman-teman. Dan lakukan semua sampai selesai. Ini dia hasilnya, risolnya udah jadi, cantik banget dan ini siap untuk digoreng. Lalu goreng ke dalam minyak panas. Dan untuk menggoreng risol ini jangan menggunakan api besar ya teman-teman. Gunakan api sedang cenderung kecil. Lalu masak sampai kuning kecoklatan seperti ini. Nah, ini risolnya udah mateng. Lalu bisa diangkat dan goreng sisanya sampai selesai. Nah, ini dia udah mateng ya teman-teman. Warnanya cantik banget. Nah, ini teksturnya lembut empuk dan lumer banget ya teman-teman. Aku mau cobain dulu, bismillahirrohmanirrohim. Masya Allah, ini benar-benar enak banget ya teman-teman. Ditambahkan saus sambal atau cabai juga enak banget. Kalian wajib coba. Nah, ini juga bisa banget buat stok frozen ya teman-teman. Atau kalian juga bisa banget buat jualan frozen food. Kalau mau digoreng langsung juga bisa banget. Nah, ini dia hasilnya dan ini siap untuk disimpan dalam freezer. Satu resep menghasilkan 45 pieces risol raw good. Dan ini rasanya benar-benar enak. Terima kasih sudah menonton video aku. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih, selamat mencoba.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.